baru dengar Umbi Dahlia? Umbi Dahlia ini dikenal dengan senyawa aktifnya yang disebut inulin. Senyawa yang kaya sekali dengan serat. Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Halo sedulur EMC dimanapun Anda berada. Kembali bertemu Mia Kayu Manis. Dan tentunya formulator motivator herbal kita, yaitu Bapak Dr. Andes Hasan Sabila atau Bang HS. Nah, seperti yang sudah kita janjikan bahwa saat ini atau hari ini Bang HS akan memberikan resep tentang bagaimana ya caranya agar bisa membuang endapan atau gula dalam darah diabetes, tapi melalui buang air besar atau BAB. Seperti apa? Segera saja yuk kita akan bergabung dengan beliau yang sudah ada di depan Mia setelah tadi seharian bertemu dengan fan-fannya untuk berkonsultasi ya. Setelah sholat maghrib sebentar kita ketemu di Konsehat. Halo, selamat malam Bang HS. Halo juga Mia, selamat malam. Pada umumnya diabetes itu secara teori bahwa diabetes itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya gula di dalam darah, itu yang disebut diabetes ya. Nah, kalau diabetes ini teorinya saja mengatakan bahwa tingginya gula di dalam darah ini berarti gula mencair di dalam darah kemudian terbuang melalui urin. Kebanyakan obat diabetes melalui urin. Maka penderita diabetes tidak heran kalau terjadi gagal ginjal. Teori kita bagaimana pembuangan kelebihan gula di dalam darah tapi lewat usus besar atau BAB. Baik. Ini lebih aman. Dia tidak akan merusak ginjal. Berarti, kalau ini teori saya berhasil Mia, di dunia ini satu-satunya teori yang membuang gula melalui BAB baru di Yogyakarta yang menemukannya. Bang HS punya. Ya, Oke. betul. Baik. Nah, artinya kalau ini sukses dan berhasil, maka penderita diabetes saya jamin tidak ada lagi kaki yang membusuk dan tidak ada lagi gagal ginjal. Ini bagi penderita diabetes. Baik. Ya. Ini merupakan penemuan terbaru, inovasi terbaru dari Bang HS ya. Betul. Baik Bang HS, kembali ke diabetes yang atau endapan gula dalam darah yang ternyata Bang HS menemukan inovasi bagaimana nanti biar tidak melewati ginjal. Iya. Karena kita tahu kalau sudah melewati ginjal otomatis nanti akan mengganggu saraf ginjal dan ginjal itu sendiri gitu ya. Betul, kerusakan fungsi ginjal. Yang menyebabkan kemarin Bang Ais juga sudah memberikan ilmu bahwa kerusakan ginjal akibat diabetes bisa berpengaruh kepada mata, bisa berpengaruh kepada HB, kemudian lambung, jantung dan lain sebagainya, sudah banyak sekali. Dan ini adalah kesinambungan dari info yang kemarin. Ternyata Bang Ais menemukan bagaimana caranya agar gula itu tidak melewati ginjal tapi dibuanglah lewat BAB gitu ya. Iya. Ini akan lebih aman untuk penderita diabetes. Begitu ya Bang Ais ya. Baik, silakan Bang Ais. Baik, terima kasih Mia. Terima kasih juga kepada tim kreatif yang telah menyumbangkan idenya sehingga Hasan Sabila bisa meneruskan cita-citanya bagaimana Hasan Sabila tidak terganggu untuk talk show. Baik, kalau tidak kacau juga Hasan Sabila. Benar. Padahal kita sudah dinanti-nanti banyak orang. Benar Pak Hasan. Gitu ya. Terima kasih juga pada timnya. Besok tingkatkan lagi kreatif. Apa yang ada, jadikanlah itu sebagai senjata pemungkas atau solusi yang terbaik. Iya. Gitu anak ya, buahnya Pak Hasan. Anak buahnya Pak Hasan harus kreatif, inovatif, cerdas, terampil. Betul ya. Iya. Gitu ya Pak Hasan. Iya. Lanjut. Monggo Pak Hasan. Saudaraku fan Hasan Sabila, kita akan berbicara tentang diabetes. Tadi sudah kita ada cuplikan di awal bahwa diabetes itu adalah ditandai secara teori ya Bapak dan Ibu. Diabetes adalah yang penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya gula di
dalam darah. Kita garis bawahi, Bu. Di dalam darah. Ya, artinya kalau gula berlebih di dalam darah, ini bisa kita kurangi. Berlebih loh, Bu ya. Berlebihnya gula di dalam darah ini bisa kita kurangi. Cuma pengurangannya lewat mana? Kalau lewat ginjal, ginjal pasti akan rusak. Paling aman yaitu kita lewat BAB. Yaitu kita satukan dengan kotoran-kotoran sisa makanan, kemudian gula kita ikat dibuang lewat BAB. Bagaimana caranya? Ada senyawa-senyawa tertentu. Inilah senangnya Hasan Sabilah bersama fan-nya, ternyata tumbuh-tumbuhan itu bisa menciptakan orang menjadi hidup sehat kembali. Jadi kita tidak usah terpikir bahwa diabetes itu bakal seumur-umur dia akan minum obat. Tidak. Diabetes itu tidak disembuhkan, itu bagi mereka yang tidak pernah meneliti. Tapi kalau dia melakukan penelitian dan riset setiap hari tentang obat-obatan, maka banggalah dirinya. Bangga pada dirinya, dia mampu membantu kepada bangsa Indonesia. Ini lewat tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan apa yang bisa mengikat gula kemudian dibuang lewat BAB? Berhasilnya teori ini menyelamatkan bangsa Indonesia, syukur bangsa internasional, mereka tanpa gagal ginjal. Penderita diabetes tanpa gagal ginjal, itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua apa? Keuntungan kedua adalah terbuangnya gula, kelebihan gula di dalam darah, yang berarti si penderita diabetes adalah sembuh total, sembuh permanen. Ini yang kita ciptakan. Sebab menangani penderita diabetes ini banyak ragam Bapak dan Ibu. Jangan heran jika penanganan pertama justru gula itu naik. Penanganan kedua turun sedikit. Penanganan ketiga naik lagi, lebih tinggi. Penanganan keempat malah semakin tinggi. Jangan heran, perubahan obat kimia masuk kepada dunia herbal, pasti metabolisme protes. Dari lambung, usus 12 jari, limpa, hati, jantung, ginjal, protes. Karena kerusakan-kerusakan tersebut ada di dalam darah bersama gula, artinya senyawa aktif tadi ada di dalam darah, itu yang disebut racun kimia. Bersatunya racun kimia dengan gula di dalam darah membuat gula di dalam darah semakin tinggi. Efek dari itu kerusakan pada fungsi lambung. Maka penderita diabetes banyak lambung yang bermasalah. Yang kedua, banyak HB menjadi turun. Yang ketiga, mata menjadi kabur. Yang keempat, kaku-kaku pada tangan dan kaki. Yang kelima, tidak punya tenaga atau lemas. Dari mana kita akan lari? Dari mana kita akan menyatakan sembuh? Dan pernyataan ini, sejak Indonesia itu merdeka, bahwa dinyatakan bahwa diabetes adalah penyakit permanen yang tidak bisa disembuhkan, dan itu akan dialami seumur hidup. Terkonseplah itu hingga turun-temurun sampai generasi muda sekarang. Terpikir di dalam otaknya, di dalam memorinya bahwa diabetes tidak bisa sembuh. Artinya 25% keyakinan sembuhnya menjadi 0, turun. Bagaimana kita untuk menangani diabetes? Sementara penderita masih meyakini bahwa diabetes tidak bisa sembuh. Akhirnya obat yang mendongkrak untuk sembuh menjadi lemah. Karena kekuatan kita untuk memproduksi obat di dalam tubuh itu dari hati. Tanpa ada dukungan hati yang bisa menyimpan nutrisi, maka manusia mustahil. Maka bagi manusia yang hatinya diangkat seumur-umur, dia tidak pernah akan sembuh dalam penyakit apapun juga. Karena fungsi hati, selain dia menyaring racun, dia menyimpan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, termasuk obat. Ya Bapak Ibu ya.
Maka bagaimana kita akan memperbaiki organ satu persatu, Bapak dan Ibu? Wajar jika awal kita akan naik, kemudian turun lagi, naik, turun lagi. Karena organ sudah dirusak duluan dengan senyawa kimia. Apa yang akan kita harapkan kalau semua itu menjadi rusak? Maka muncullah teori bagaimana mengikat senyawa-senyawa yang berbau racun atau kimia, pengawet, dan sebagainya yang termasuk golongan racun, termasuk aluminium, diikat, dibuang melalui BAB, berarti semua organ akan menjadi aman. Tidaklah akan terjadi pengentalan darah. Ini teori yang akan kita bicarakan di malam ini, Bapak dan Ibu. Kemudian orang yang kena diabetes, ciri-cirinya adalah seperti lemes dan mudah sekali lelah. Yang kedua, terjadi sering kencing, dalam 1 jam bisa 2 kali. Yang ketiga, selalu haus. Yang keempat, berat badan menjadi turun. Sering sakit kepala. Atau ditandai dengan keringat dingin atau HB-nya turun. Ditandai dengan mata mulai kabur. Ada mual-mual, muntah, kembung, luka tidak sembuh-sembuh atau tidak kering. Sering terjadi sakit gigi, atau tangan dan kaki mulai terjadi geringgingan, kesemutan, dan kebas. Tanda-tanda diabetes. Bukan berarti kaki kebas itu kita adalah vonisnya diabetes. Bukan berarti. Sebaiknya bagaimana? Dikonsultasikan. Karena kaki kebas bisa juga diakibatkan karena saraf kejepit, karena tumpukan kolesterol, karena tumpukan kapur di dalam darah. Saya jadi bingung nih Pak Hasan, gimana ini Pak Hasan? Konsultasi jadi tidak bingung. Ada yang mengarahkan. Ya. Seperti kita tahu Al-Quran. Tahu kita Al-Quran. Tapi kalau tidak diarahkan, ya sama saja kita tidak tahu isi Al-Quran. Hanya tahu wujudnya. Hanya tahu tulisannya. Tapi kita tidak tahu menerapkan bagaimana Quran bisa diterapkan di dalam kehidupan manusia. Sama saja. Kemana? Kepada ahlinya. Belajar kepada ahlinya, konsultasi kepada ahlinya, maka kita akan ketemu solusi yang terbaik. Paham ya Bapak Ibu ya? Kemudian saya bagaimana untuk menyatukan senyawa-senyawa aktif itu yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, kemudian diproses, dijadikan obat atau dijadikan bubur. Ini bisa dijadikan bubur karena jenisnya umbi, Pak. Ya, jadikan bubur, kemudian dia akan mengikat semua kelebihan gula dan ampas-ampas metabolisme dibuang melalui BAB. Tidak disadari, bangun pagi gulanya sudah turun. Kenapa? Terbuang. Tadi malam terbuang sampai 3 kali, wajar. Itulah cara menyembuhkannya. Jangan heran. Tapi mengganggu tidur saya, Pak. Tiga kali loh Pak tadi malam saya harus membuang kotoran. Tapi sembuh tidak Pak? Sembuh. Turun tidak Pak? Turun. Mau tidak direpotin? Ya mau. Itulah cara Hasan Sabilah membuang kotoran dan penyakit melalui BAB. Saya membutuhkan ada 7 senyawa aktif Pak untuk membuang BAB. Nah kalau sudah berbicara tentang senyawa-senyawa gini ini sudah masuk dalam ranah farmasi, ahli kimia sudah masuk ke sana Pak. Ya, tapi Ibu nanti ngikutin aja. Nanti senyawa ini saya hanya ingin menunjukkan bagi mereka yang paham, maka mereka akan oh ya betul, oh ya kalau gitu ya pas dengan teorinya. Jadi paham. Ya, agar tidak bertolak belakang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Pasti kalau saya tidak menyampaikan senyawa aktif, mana bisa gula disembuhkan. Bohong itu, omong kosong Hasan Sabilah itu. Nggak mungkin lah Hasan Sabilah mimpi. Banyak
teori-teori yang menentang. Tapi kalau sudah teori akademik yang berbicara, maka ini teori, ini ilmu. Mau tidak mau, ilmu harus bisa diterima karena ilmu. Begitu juga ilmu. Quran dan hadis menyatakan bahwa hari akhir itu ada kiamat. Ada kiamat, di situ ada surga dan ada neraka. Pernahkah kita mengetahui saat ini? Tidak pernah kita melihatnya. Tidak pernah kita mengalaminya. Tapi karena itu teori dan itu ilmu, dia harus diyakini dan harus diterima. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah itulah. Maka saya menyampaikan hal ini adalah teori ilmiah yang harus bisa diterima oleh semua mereka yang mengakui dirinya sebagai farmasi, sebagai ahli kimia, biologi dan sebagainya. Senyawa aktif yang dibutuhkan untuk mengikat gula, kemudian hasil ikatan tersebut dibuang melalui usus besar lewat BAB. Yang pertama adalah rotenon. Ini nama senyawa Ibu ya. Nama senyawa. Yang kedua adalah kalium. Yang ketiga protein. Yang keempat inulin. Yang kelima saponin. Yang keenam flavonoid dan yang ketujuh adalah triterpenoid. 7 senyawa aktif yang disatukan oleh Hasan Sabilah untuk mengikat gula kemudian dibuang melalui BAB. Senyawa-senyawa ini berada di mana? Mari kita cari sama-sama. Kita akan belajar Bapak dan Ibu ya. Senyawa ini kemudian kita jadikan obat untuk mengikat kelebihan gula. Berada di mana? Ini resep. Ini sekarang masuk ke resep Bapak dan Ibu. Resepnya adalah 1. Rumput laut. Yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, umbi tahun atau telo tahun. Yang keempat, gebili. Ini jenis umbi semua Ibu. Yang serat tinggi mampu mengikat kotoran di dalam tubuh. Kemudian bengkoang. Yang terakhir adalah umbi dahlia. Ibu mungkin baru dengar umbi dahlia. Umbi dahlia ini dikenal dengan senyawa aktifnya yang disebut inulin. Senyawa yang kaya sekali dengan serat. Dia bisa mengikat kotoran-kotoran termasuk kelebihan gula di dalam darah kemudian dibuang melalui BAB. Luar biasa loh ini Bu. Ya. Maka hadirnya Hasan Sabilah kita pasti sehat. Bagaimana caranya Pak Hasan? Umumnya umbi-umbi ini dijadikan tepung. Maka saya katakan ini bisa dibuat agar-agar, ini bisa dibuat bubur. Jadi kalau bisa dibuat agar-agar, cuma Hasan Sabilah teori membuat agar-agar belum belajar. Gimana ya agar-agar itu? Kalau Mia? Oh Mia juga nggak bisa. Bisa lah Pak. Oh bisa Mia? Aduh Pak Hasan, kalau cuma buat agar-agar itu paling mudah Pak. Agar-agar itu cuma air panas. Bukan air panas, aduh salah kan. Bukan, maksudnya cuma air dingin. Ditaruhlah itu bahan agar gitu. Terus boleh ditambah gula, boleh enggak. Yang tepung tadi. Tepungnya tadi dimasukkan ke dalam air. Tapi nggak boleh panas loh, airnya harus dingin dulu. Terus dimasak, diaduk sampai air dingin, air matang ya. Boleh air enggak air matang. Air biasa boleh. Kan nanti mau dimasak sampai mendidih. Ya, terus itu tepung jadikan satu di situ. Jadikan satu di situ, terus diaduk sampai mendidih. Udah, selesai. Itu sambil dipanasin. di kompor gitu. Iya, di kompor. Oh, diaduk. Udah, selesai. Ini jadi agar-agar ya. Jadi agar-agar. Nah, itulah. Nah, kalau yang agar-agar teorinya Mbak Mia ya. Semoga benar ya. Ya kalau tidak benar dibenerin itu gitu ya. Itu benar insya Allah. Kalau cuma agar-agar mah tapi tim kreativitas selalu benar ya Mia. Insya Allah benar. Nah, 1 sendok agar-agar yang sudah dipadukan
kemudian dimakan di malam hari. Terus ketika tengah malam hari itu kita terbangun, kita bisa minum lagi 1 sendok makan, paginya mau subuhan 1 sendok makan lagi, maka akan terbuang di pagi hari. Awal terbuang itu adalah mengikat kelebihan gula. Dia mengikatnya dan bekerjanya di saat kita tidur. Maka kita tengah malam, terus tidur, dia bekerja, dia akan mengikat, kemudian dibuang lewat BAB di pagi hari. Itu adalah agar-agar yang kita sediakan di maghrib misalnya ya. Nah, tepung tadi Berarti dijadikan agar-agar atau dijadikan bubur ya. Wow, jadi prosesnya ini atau ada nggak sih Pak? Kalau rumput laut kan emang agar-agar. Ya, Nah, bisa. kalau umbi telo tahun itu umbi telo ubi singkong. Ya. Itu kan ada tepungnya, ada gembili, ada juga. Ada. Oke, jadi memang, Kalau yang tidak ada ditinggal dulu. Kayaknya yang sulit itu adalah umbi dahlia. Ini paling sulit. Padahal kuncinya di umbi dahlia. Umbi dahlia adalah umbi yang kaya akan serat di dalam mengikat semua sisa-sisa metabolisme. Itu ada di umbi dahlia. Oke. Nah, kita akan berusaha cari Pak ya. Kemudian saya jadi teringat Bapak dan Ibu. Umbi ini kalau dijadikan tepung ya, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul, disatukan misalnya dengan Diaples. Diminum dengan air yang hangat atau yang agak panas dikit, kemudian dia langsung terurai di dalam cerna, ya, akan terurai dengan 3 kapsul yang dikonsumsi tadi, kemudian dia akan bekerja dan mengikat semua kelebihan kotoran atau gula di dalam tubuh. Itu kalau dalam bentuk kapsul, ya. Akan tetapi paling gampang, paling nikmat kita bisa melihat wujud dari ini dijadikan dijadikan bubur atau dijadikan agar-agar. Itu paling nikmat. Tapi susah ternyata ya Pak ya untuk membuat mencari bahannya agak susah nih Pak. Solusi kedua yaitu tadi kita masukkan kapsul, kemudian dikonsumsi, diminum, kemudian kita satukan dengan obat diabetes. Nah, yang satu menurunkan misalnya senyawa yang di Diaples ya Bapak dan Ibu. Senyawa yang ada di Diaples dia akan menurunkan kadar gula dan memperbaiki kelima organ yang rusak. Pankreas, hati, jantung, saraf ginjal dan usus 12 jari. Ya. Itu kerusakan pada penderita diabetes. Ya, itu dia ada di Diaples. Kemudian Diaples kita padukan dengan tepung tadi. Ini saya uji coba Pak ya. Saya uji coba yang satu mengikat dan satu memperbaiki organ dan menurunkan kadar gula. Kalau itu bekerja secara bersama-sama, maka dia akan terbuang sisa-sisa tadi. Selain dia memperbaiki organ, sisanya bisa terbuang melalui BAB. Nah, ini uji coba saya. Sukses saya di dalam menerapkan teori ini berarti Diaples termasuk obat Diagri yang dinanti-nanti banyak orang. Oke. Karena dia bisa mengikat gula. Oke, berarti ya. Jadi tidak ada lagi teori menurunkan kadar gula, tidak ada lagi. Jadi iklan atau promo obat menurunkan kadar gula itu sudah kuno menurut saya. Itu sejak zaman kerajaan sudah ada. Sekarang kita udah zaman modern, orang berpikir dengan teknologi, dengan teori-teori orang berpikir. Nah, uji coba ini kalau berhasil, berarti saya sukses mengobati diabetes tanpa kambuh. Oke. Karena kadar gula di dalam darah terbuang. Baik. Gitu, Mia. Oke, Nah, baik. kemudian Bapak dan Ibu, umbi tersebut paling sulit adalah umbi dahlia. Itu paling sulit. Yang lainnya mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal ya, seperti yang ada telo tahun kenal, kemudian apalagi bengkoang, gembili dan sebagainya. Itu mudah sekali. Di mana-mana bisa kita dapatkan. Apalagi rumput laut itu dijual
agar-agarnya ada ya rumput Ada, lautnya. ada. Tepung juga ada rumput laut ini. Jadi mau kita buat apa aja bisa sebenarnya. Tinggal pada umbi dahlia. Umbi dahlia kemudian saya sempat kontak teman-teman. Ternyata mereka juga bingung. Ternyata umbi dahlia bisa ya untuk obat diabetes. Itu heran. Itu rupanya yang mengangkat umbi dahlia menjadi obat itu baru Hasan Sabila. Nah, ini saya upayakan agar teman-teman yang mempunyai umbi itu agar setorkan ke Puspita Raja, segera akan kita proses. Baik. Nah, cepatnya umbi ini kita dapatkan yang berarti cepat pula kita untuk membantu mereka yang berharap diabetesnya itu bisa sembuh total. Ini teori saya. Baik. Nah, kayaknya saya untuk memperjuangkan diabetes ini sudah berbagai cara ya, berbagai cara. Bagaimana diabetes supaya tidak stroke, bagaimana diabetes supaya tidak buta, bagaimana diabetes supaya tidak kakinya busuk. Itu sudah berbagai cara. Sekarang bagaimana diabetes agar tidak kambuh. Ini teori saya dengan cara ini tadi. Oke. Ya. Mudah-mudahan atas dukungan para fan Hasan Sabila, saya selalu semangat dan selalu banyak ide-ide untuk meneliti tentang tumbuh-tumbuhan. Kemudian saya rangkai menjadi obat dan obat itu saya sajikan kepada bangsa Indonesia. Begitu Mia. Baik. Kita akan menjawab pertanyaan Mia. Sebelumnya Pak Hasan, saya masih Ya. penasaran ini kalau tadi pembuangannya adalah melalui BAB. Dan tanda-tanda nih Pak Hasan ketika seseorang mungkin nanti sudah mengkonsumsi ini nih. Nah, tanda-tanda dia pembuangan gulanya lewat BAB itu apa Pak Hasan? Tanda-tandanya kadar gulanya turun. Kadar gulanya turun, lemes sudah tidak dia dapatkan, keringat dingin sudah membaik, lambung yang tadi biasanya mulus atau sering sebah, itu dia tidak pernah lagi sebah, itu tanda-tandanya. Mungkin nyun sewu maaf kalau di BAB-nya sendiri Pak ada tanda mungkin kayak warna atau apa gitu Kalau dia mengikat setiap BAB yang diikat oleh senyawa, pasti warnanya kehitam-hitaman, coklat tua, lebih karena itu kotoran ya. Metabolisme. Dia betul ya, sisa-sisa metabolisme. Oke, jadi secara fisik pun ada, secara psikis pun ada. Betul Mia. Oke, Ya, jadi- lagi pula tidak keras Mia. Oh, Dia jadi- akan lembek. berarti- Karena kaya akan serat gitu. seratnya, berarti- Jadi tidak oke. perlu penderita diabetes itu harus memaksakan diri keluar, tidak, dia akan keluar dengan sendirinya. Ya, kayak- nanti agak kecoklat tua, kemudian dibungkus oleh lemak, kan lemaknya ikut turun, ikut terbuang. Itu kan termasuk sisa daripada metabolisme. Oke. Maka dia aman dari kolesterol, aman dari gula. Oke. Ini teori ini hebat nih ya. Nanti kalau ini menjadi satu acuan bagi penderita diabetes, maka yang kesulitan kita mungkin nantinya menyediakan umbi dahlia, itu kesulitan Bahan kita. baku yang susah ya. Ya, kita harus punya lahan kali ini. Oke. Berarti kalau misalkan ada yang tanya, Pak Hasan, kalau produk jadinya dari Puspita Raja apa sudah? Dia plus akan mengandung umbi-umbi Umbi-umbian. tersebut. Oke. Oh, anjir. Kadang saya berpikir, apakah ini bisa dibuat batangan seperti agar-agar, ya, agar-agar kering gitu ya. Kemudian dikasih air, dia akan akan terurai dengan air itu, kemudian air itu diminum. Nah, saya belum juga. Ini akan saya praktekkan juga bagaimana, apakah ini bisa dibuat gel, ya. Kemudian gel itu dicairkan dengan air hangat gitu, kemudian dia akan terurai di air itu kemudian diminum oleh penderita diabetes. Ini juga masih uji coba. Kalau ini berhasil, berarti saya menggunakan yang ini. Kalau ini tidak berhasil, berarti ini menyatu di dalam Diaplus. Oke, jadi masih sekarang saat ini apakah nanti bisa dibuat sendiri dalam bahan mentahnya tadi untuk dikonsumsi, atau bisa langsung dimasukkan aja ke dalam Diaplus? Iya. Oke. Ini teman-teman pabrik ini baru praktek ini. Ya, tadi saya tinggal, mereka sudah mulai praktek, sudah mulai mengkaji ini. Saya tinggal menunggu hasilnya besok. Kalau mereka bisa Pak,
Kadar gula, kita akan cari kadar gula yang tinggi, Mia. Misalnya kita ambil 100 orang. Kalau untuk menguji coba tidak mungkin kita yang namanya untuk survei, ya, untuk riset mengambil 1-2 orang tidak mungkin. Kita akan mengambil 100 orang penderita diabetes yang kadarnya tinggi. Ada yang 600, ada yang high, kemudian ada yang 500, itu yang kita ambil. Kemudian kita uji coba. Dari 100 orang berapa persen yang turun? Kalau bisa 98% berarti ini sama dengan 100%. Berarti goal. Sukses kita di dalam penelitian ini. Oke, baik. Nah, ini dia seluruh MC. Kita sudah menemukan inovasi baru dari Bang AELS. Yuk kita tunggu nanti untuk launch-nya. Apakah ini benar-benar akan tadi dalam bentuk mentah untuk diproses atau nanti akan masuk langsung ke Diapers. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.